Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Politeknik LP3I, para narasumber, panitia, serta seluruh peserta webinar pada hari ini yang telah hadir. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga saat ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat dalam acara webinar Exploring Creative Skill with Social Media. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap sehat selalu. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan segala fatwanya dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya dengan ucapan amin Allahumma amin. Para hadirin sekalian, saya Gilang Abdillah sebagai pemandu acara, tidak lain saya akan membacakan rangkaian acara yang akan kita lalui. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan dari Ketua Pelaksana dan juga dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. Acara yang ketiga, pembacaan doa. Acara yang keempat, itu pemaparan materi. Acara yang kelima, sesi tanya-jawab. Dan selanjutnya yang terakhir, penutupan. Baiklah, agar acara ini dapat berjalan dengan baik, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat ke acara selanjutnya adalah sambutan dari Saudari Raika Sapa selaku Ketua Pelaksana. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Direktur Politeknik LP3I, yang terhormat Rita Purwaningsih selaku Ketua BEM, yang terhormat para narasumber, yang terhormat Gilang Abdillah selaku moderator, dan yang terhormat para hadirin peserta seminar yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara malam hari ini. Salawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Saya selaku Ketua Pelaksana mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada hadirin yang sudah berkenan hadir dalam acara pada malam hari ini. Yang mana acara pada malam hari ini yaitu acara webinar yang membahas tentang leveraging your creative for a job in social media. Dan acara ini diperuntukkan bagi semua kalangan masyarakat tanpa terkecuali. Acara ini bertujuan untuk mengasah kekreatifan skills kita dalam sosial media. Acara ini dapat berjalan dengan lancar berkat bantuan dari berbagai pihak. Maka izinkanlah kami untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur, tim narasumber, dan para peserta seminar yang sudah berpartisipasi tentunya. Tetapi saya menjunjung penghargaan tertinggi kepada tim panitia yang sudah bekerja keras demi suksesnya acara ini. Di akhir kata nanti, kami berharap para peserta hadirin mendapatkan manfaat yang besar dari acara ini. Saya mengucapkan terima kasih dan selamat mengikuti webinar. Saya Raika Safa, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada Saudari Rika Sapa atas sambutannya. Selanjutnya yaitu sambutan dari Rita Purwaningsih selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Direktur Politeknik LP3I Bandung, yang terhormat Raika Syafa selaku Ketua Pelaksana, yang terhormat Gilang Abdillah selaku moderator, dan yang terhormat para narasumber. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Rita Purwaningsih selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa 2021 mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada semua peserta yang telah hadir di acara ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Himasi yang telah menginisiasi kegiatan ini. Tak lupa rasa bangga yang tak terhingga kepada panitia serta kepada pihak yang telah mendukung dan sudah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini. Sehingga hari ini kita mampu menjalankan kegiatan ini dan berkumpul di Zoom. Melalui perjumpaan pada hari ini, patut kiranya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul dalam acara
seminar kali ini yang diadakan oleh mahasiswa Politeknik LP3I Bandung. Dengan tema yang dibawakan mengenai leveraging your creative skills for a job in social media, tentu kita ketahui bahwa keahlian dalam menggunakan internet dan media sosial itu akan sangat bermanfaat. Dengan meningkatkan kemampuan penggunaan media sosial, maka akan memainkan peran penting dalam menunjang kebutuhan perusahaan, terutama di era digital sekarang. Besar harapan saya, isi kajian dalam webinar dapat menjadikan bekal untuk bermedia sosial yang positif dan tidak hanya berakhir di Zoom kali ini, namun juga dapat diimplementasikan dalam praktik di kehidupan dan dapat membawa kalian kepada kesuksesan. Selain itu, diharapkan kegiatan ini dapat dilaksanakan secara rutin dengan kualitas yang semakin baik. Yang dari saya mewakili Badan Eksekutif Mahasiswa, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam sambutan ini. Sekali lagi terima kasih kehadiran dan partisipasi aktifnya yang akan berlangsung nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Saudari Rita Purwaningsih, kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang disampaikan berkenan di hati hadirin sekalian. Selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudari Sherina Amelia. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara webinar hari ini, marilah kita berdoa agar acara ini berjalan dengan baik. Berdoa dalam hati dan sesuai kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Semoga Tuhan jadikan acara webinar hari ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat sebagai upaya kita untuk memberikan bekal ilmu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kepada Saudari Sherina Amelia, kami ucapkan terima kasih. Hadirin sekalian, kini tibalah pada acara inti, yaitu pemaparan materi. Pemaparan materi yang pertama adalah tentang media sosial sebagai sarana mengembangkan diri, yang akan disampaikan oleh Saudari Ayudhya Putri. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada saya ucapkan terima kasih saya untuk memberikan pada materi yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Itu media sosial sebagai sarana untuk mengembangkan diri. Ini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan, yaitu pengertian media sosial, juga manfaat sosial dari pribadi sendiri, dan cara mengembangkan diri. Apa itu sosial media? Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut mengenai apa itu sosial media, di slide selanjutnya ada fakta yang berisi persentase penduduk aktif bersosial media di Indonesia, yaitu 68,9% atau setara dengan 191,4 juta dari total populasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh masyarakat Indonesia tidak tahu apa itu sosial media. Tapi tidak dapat diprediksi pada zaman sekarang kita itu tidak jauh dari yang namanya sosial media, yaitu untuk melakukan pekerjaan, juga selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian sosial media. Sosial media merupakan
sebagai media komunikasi berkembang sebagai model untuk media ekspresi. Kalau kita flashback ke beberapa tahun lalu, kita itu hanya menggunakan sosial media sebagai sarana komunikasi, telepon atau untuk bertukar pun itu semakin banyak desain baru yang diciptakan oleh sosial media. Dengan adanya desain baru tersebut menjadi acuan dan apa yang dapat dilakukan dengan desain baru yang ada, sehingga kita itu dapat dikenal oleh orang. Selanjutnya ada manfaat media sosial dari berbagai segi. Dari segi sosial, itu memudahkan dalam bersosialisasi tentang seperti yang kita tahu beberapa tahun kita itu kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain, teman, sahabat, keluarga, atau siapapun. Namun dengan adanya media sosial, kita dapat tetap berinteraksi baik yang di Instagram, WhatsApp, dan yang selanjutnya dari segi edukasi, yaitu memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi, buat video tutorial, saran atau apapun sesuai passion yang kita miliki. Kita tuh dapat menggunakan sosial media sebagai segi edukasi sesuai passion yang kita punya. Misalnya, kita punya passion dalam bidang matematika, kita bisa membuat video tutorial lalu kita upload ke media sosial, TikTok, YouTube, dan lainnya, dapat dikenal oleh banyak orang. Selanjutnya dari segi karya, yaitu memanfaatkan media sosial untuk menerbitkan sebuah karya. Contohnya, seorang musisi yang menerbitkan karya musiknya di media sosial TikTok atau YouTube. Kita tahu gitu. Kita dengar lagu yang kita belum pernah dengar sebelumnya, tapi kita dengar itu enak juga ya lagunya. Dengan cara-cara seperti itu dapat buat orang lebih tahu dan membuat kita lebih dikenal oleh banyak orang. Satu yang awalnya yaitu cover lagu di TikTok dan akhirnya menjadi sukses. Dan yang terakhir ada dari segi bisnis, yaitu memanfaatkan media sosial sebagai tempat untuk dapat dilakukan dengan cara mungkin membuat video promosi lalu kita upload di sosial media seperti Instagram, YouTube, atau yang terakhir ada hal apa sih yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan diri melalui media sosial. Yang pertama itu dapat dilakukan dengan cara gunakan media sosial sebagai media pembelajaran. Karena pada zaman sekarang itu banyak startup atau bahkan gerakan pendidikan dan kemanusiaan yang melakukan edukasi menggunakan media sosial. Zaman sekarang itu tidak ada alasan untuk kita tidak tahu informasi lebih banyak. Justru dengan adanya media sosial ini, semakin banyak orang yang menggunakan sebagai media pembelajaran, kita bakal lebih tahu banyak hal gitu. Bisa aja yang tadinya kita tuh gak tertarik pada suatu topik, tapi karena kita ya, akhirnya kita tahu dan jadi tertarik. Media sosial sebagai sarana membangun jaringan. Jadi seperti yang kita tahu di media sosial itu kita dapat berinteraksi dengan banyak hal tanpa dibatasi oleh apapun, tanpa dibatasi oleh berbagai macam latar belakang, jenis kelamin, usia. Kita dapat teman dengan siapa saja. Hal itu tuh dapat kita manfaatkan sebagai membangun relasi yang seluas-luasnya. Ini dapat berguna bagi kita. Contohnya, dapat berguna ketika kita sedang mencari pekerjaan, karena semakin banyak relasi kita punya, semakin mudah untuk kita mendapatkan pekerjaan. Yaitu media sosial sebagai penunjang produktivitas. Itu
Karena kita itu sebagai seorang pengusaha dan perusahaan itu sedang butuh tambahan karyawan, kita tuh bisa menggunakan sosial media untuk menyebarkan informasi rekrutan baru-baru. Jadi sosial media itu tidak hanya digunakan untuk hiburan saja, itu bisa digunakan sebagai tempat produktivitas. Dan terakhir ada memanfaatkan fitur blog jika menemui akun yang mencurigakan atau mengganggu. Jadi selain banyak sisi positifnya di sosial media itu, pasti kita juga akan mendapatkan orang-orang yang memanfaatkan media sosial dengan cara yang tidak baik. Jadi misalnya, kalau misalnya ada orang yang sudah curigai, misalnya dia tuh tiba-tiba atau apa, padahal kita belum tahu, kita tuh bisa memanfaatkan fitur blog itu. Jadi jangan mudah terpengaruh lagi dengan orang yang baru kita kenal. Sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Baik, terima kasih kepada Yodia Putri atas penjelasan materinya. Mungkin kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Di sini kita hanya membatasi kesempatan kepada 2 orang penanya saja ya. Mungkin karena masih ada beberapa materi yang harus disampaikan. Silakan yang ingin bertanya boleh raise hand. Baik, ada Nur Hafizah. Silakan pertanyaannya. Baik, sebelumnya terima kasih pada moderator yang telah memberikan saya izin untuk bertanya. Saya ingin bertanya bagaimana cara atau tips untuk mencegah diri kita agar dapat mengelola media sosial secara benar dan tidak terkena dampak negatif dari media sosial tersebut. Sekian, terima kasih. Oke, tahan dulu. Kita langsung ke penanya kedua. Silakan, Anwar Rahim, apa yang ingin? Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Anwar Rahim. Di sini saya akan bertanya, bagaimana cara mengendalikan diri agar tidak kecanduan terhadap media sosial? Sekian, terima kasih. Oke, mungkin kepada Yodia Putri bisa langsung dijawab. Baik, yang pertama saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu dari Nurhaliza. Pertanyaannya, bagaimana cara mencegah diri agar dapat mengelola media sosial dengan benar dan tidak terkena dampak. Hal yang dapat kita lakukan yang pertama itu adalah memilih hal yang perlu dan tidak perlu. Jadi, jika kita menggunakan media sosial, kita itu harus bersikap bijak dan dapat memilih apa sih yang perlu dan tidak perlu. Jadi, semua hal itu kita bisa posting berkaitan dengan karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita perlu posting hal-hal yang tidak seharusnya diposting. Yaitu protect your privacy. Itu masih banyak orang yang hal yang bersifat personal, telepon atau sebaiknya hal tersebut itu dihindari karena kita tidak tahu niat orang itu apa. Itu lewat dengan kita itu kurang baik. Terakhir, tapi jangan mudah percaya apalagi kepada orang yang baru kita kenal di sosmed, lalu orang itu minta tolong untuk misalnya uang atau misalnya ajak ketemu secara tiba-tiba, padahal kita baru kenal. Kita tuh jangan mau karena kita belum tahu jelas. Baik, bisa. Sudah Baik. bisa dipahami? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya sudah paham. Baik, terima kasih. Langsung saja Yodia Putri jawaban dari pertanyaan yang kedua. Baik, untuk pertanyaan kedua dari Anwar, yaitu bagaimana cara mengendalikan diri agar tidak kecanduan media sosial. Yang itu yang pertama, batasi penggunaan media sosial
dapat mengurangi saya hari ini kita kasih target besok kita mungkin memasang timer atau stopwatch bagi reminder. Jadi kalau misalnya kita udah terbiasa melakukan itu, kita akan bisa mengatur diri kita sendiri. Jadi kita tuh tidak ketergantungan terhadap sosial media. Kalau mungkin dapat dilakukan dengan cara cari informasi lain dari sosial media. Mungkin kalau biasanya kita tuh dapat berita apa dari sosmed, Instagram, Twitter, dan pun bisa dilakukan dengan cara lain, yaitu cari alternatif lain seperti TV, atau koran untuk mendapatkan berita terkini sederhana fokus di media sosial. Terakhir, mencari kegiatan yang lebih bermanfaat. Dan kita mencari kegiatan bermanfaat, maka kita tuh otomatis waktu itu semakin sedikit waktu yang kita punya, maka akan mengurangi intensitas kita untuk bermain. Jadi kalau misalnya kita udah terbiasa cari kegiatan kita tuh kesannya akan terbiasa gitu. Rahim sudah cukup puas dengan jawaban yang diberikan. Cukup, terima kasih. Terima kasih kepada peserta yang sudah memberikan pertanyaan dan juga kepada pemateri yang memberikan jawaban. Selanjutnya kita langsung saja ke sesi materi kedua. Materi yang kedua yaitu tentang tips and trick penggunaan sosial media. Adapun penyampaian materi ini akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Husni. Kepada Saudara Muhammad Husni dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan izinkan saya untuk men-share materi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husni Mubarok. Di sini saya akan menjelaskan tentang tips and trick penggunaan sosial media. Pada zaman sekarang ini, sosial media merupakan hal yang tidak asing bagi setiap orang, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Semua telah menggunakan sosial media sebagai sarana berkomunikasi dan mencari hal-hal yang baru. Sosial media sosial juga memiliki banyak manfaat bagi kita semua, seperti sebagai tempat menghibur di saat Anda sedang pusing atau galau meluangkanlah waktu sejenak untuk bermain-main di sosial media. Media sosial saat ini menjadi sarana yang banyak digunakan untuk menunjukkan kreativitas seseorang. Kreativitas yang ditunjukkan dalam media sosial berupa video, tulisan, cerita, gambar, dan lain-lain. Kreativitas yang dibagikan ke media sosial juga memiliki nilai tambah bagi mereka yang memiliki kreativitas tersebut. Mereka bisa dikenal oleh banyak orang dan juga bisa mendapatkan keuntungan dari media sosial tersebut. Selanjutnya, cara memanfaatkan media sosial untuk mengembangkan hobi. Yang pertama, pilih medsos yang pas. Setiap media sosial tentunya memiliki karakteristik sendiri, dan kita harus bisa melihat karakteristik tersebut agar mengembangkan hobi kita secara maksimal. Yang kedua, ikut komunitas. Ada banyak komunitas di media sosial dan kita bisa bergabung ke komunitas tersebut sehingga kita dapat bertemu dengan orang yang memiliki hobi serupa. Yang ketiga, ikut event. Entah itu event online atau offline, kita dapat memanfaatkan momen ini untuk menunjukkan hobi kita ke publik. Misalnya event foto exhibition di Instagram. Misalnya bisa jadi tempat kita menunjukkan hasil foto. Yang keempat, rajin update. Buatlah waktu khusus untuk update, misalnya setiap 2 hari sekali di jam tertentu. Dengan update secara teratur, follower kita akan tahu kapan saja kita update. Selanjutnya,
Karena media sosial bisa terhubung dengan siapapun, maka kita harus memperhatikan etika ketika berselancar di media sosial. Contohnya adalah menghindari memulai konflik dengan orang lain, memberi komentar tercela, ataupun bersikap terlalu ekstrim mengenai sebuah hal di media sosial. Kalian juga harus memperhatikan resiko dan konsekuensi. Jadi, jika melakukan hal-hal yang negatif di media sosial. Pasalnya pemerintahan telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2018 tentang UU ITE yang mengatur penggunaan internet dengan baik dan benar. Maka dari itu kita harus bijak dalam menggunakan media sosial, dan setelah kalian bijak dalam menggunakan media sosial, maka kalian dapat memanfaatkan media sosial sebagai wadah untuk menyalurkan hobi dan kreativitas kalian. Selanjutnya, empat cara menggunakan media sosial secara bijak. Yang pertama, jaga informasi yang bersifat private. Private adalah salah satu hal yang penting yang harus kamu jaga keamanannya, terutama bagi kamu pengguna medsos. Harus berhati-hati dalam membagikan informasi yang bersifat privasi, seperti nama lengkap, email, nomor telepon, nomor rekening, bahkan alamat tempat tinggalmu. Yang kedua, jaga etika komunikasi. Menjaga etika dalam berkomunikasi nggak hanya dilakukan dalam kehidupan nyata, namun menjaga etika juga perlu kamu lakukan ketika menggunakan medsos. Jangan sampai jari-jarimu itu mengetik hal yang nggak sopan seperti berkomentar kasar atau yang mengandung unsur sara. Yang ketiga, bijak memilih teman di medsos. Kamu bisa mengikuti komunitas yang kamu sukai. Misalnya kamu hobi memasak, kamu bisa ikuti akun-akun memasak. Tentu kamu akan lebih mudah untuk saling berbagi ilmu dan menjalin koneksi dengan teman baru. Hindari mengikuti akun atau pertemanan toksik jika hanya membuatmu stres. Yang keempat, jangan asal post. Kamu perlu mempertimbangkan mana hal yang layak konsumsi publik atau tidak. Meskipun ada fitur privasi yang bisa kamu pakai, tetap saja memang sebaiknya ada hal yang nggak kamu umbar di medsos, seperti masalah pribadi dan kehidupan pribadimu. Kamu akan susah mengenali siapa yang benar-benar peduli atau tidak dengan masalahmu. Jadi alangkah baiknya untuk membicarakan masalah dengan orang-orang terdekatmu. Baik, cukup sekian yang saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Muhammad Husni. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Sekali lagi kita hanya membatasi 2 penanya saja ya, karena masih ada 2 materi lagi yang akan disampaikan. Yang ingin bertanya silakan langsung angkat tangan. Oke, di sini ada penanya pertama yaitu Emil Hirunisa dan penanya kedua Isna Wati. Kepada penanya pertama silahkan Emil Hirunisa, apa yang ingin ditanyakan? Baik, sebelumnya terima kasih. Di sini saya mau bertanya bagaimana cara mengatasi informasi hoax yang beredar di sosial media saat ini. Terima kasih. Oke, kita tahan dulu. Sekarang ke penanya kedua, silahkan Wismawati. Pertanyaannya. Baik, perkenalkan nama saya Lisna. Saya ingin bertanya, tadi kan ada poin-poin cara menggunakan media sosial secara bijak. Nah, lalu apa akibatnya jika kita tidak bijak dalam menggunakan media sosial? Oke, terima kasih. Kepada Muhammad Husni, langsung saja jawaban dari pertanyaan pertama. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan mengenai mengatasi berita hoax di media sosial. Yang pertama, ada tujuh cara untuk mengatasi berita hoax. Yang pertama, jangan mudah terprovokasi dengan judul. Yang kedua, bersikap kritis terhadap apapun yang didapat. Yang ketiga, utamakan logika. Yang keempat, lakukan konfirmasi. Yang kelima, laporkan konten yang mengandung hoax. Yang keenam, saring sebelum share. Yang ketujuh, jangan mudah percaya pada gambar atau video di internet. Oke,
Oke, baik, terima kasih. Kami hari ini saya sudah puas dengan jawabannya. Puas Kak, terima kasih. Oke, terima kasih. Muhammad Husni, langsung saja jawaban dari pertanyaan yang kedua. Baik, jawaban yang mengenai dampak negatif penggunaan media sosial yang tidak bijak, yaitu terpaparnya konten negatif dan pemberitaan hoax menimbulkan gangguan mental, gangguan relasi di dunia nyata, hingga memicu kejahatan. Oke, terima kasih. Lisna sudah puas dengan jawaban yang disampaikan? Puas, terima kasih. Peserta yang sudah memberikan pertanyaan dan juga kepada pemateri yang memberikan jawaban. Kita langsung masuk saja ke materi yang ketiga. Materi yang ketiga ini yaitu tentang kreativitas melalui sosial media yang akan disampaikan oleh Saudari Nurul Umayyah. Kepadanya dipersilahkan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Umayyah sebagai pemateri ketiga pada webinar kali ini. Materi yang saya bawakan yaitu Exploring Creative Skill with Social Media. Nah, apa itu sosial media? Kita mengenal bahwa sosial media pada saat ini adalah media yang sangat populer. Dari media sosial pun kita bisa mendapatkan banyak sekali informasi dengan secara cepat, hingga kita bisa mengetahui banyak informasi yang tepat. Dan kita sudah tahu bahwa media sosial sangat berpengaruh di masa sekarang. Banyak informasi yang bisa didapatkan yang membuat para pemain media sosial menjadi memperbanyak pengetahuan dan bisa juga menunjang kreativitas dari orang yang menggunakan media sosial tersebut. Nah, di media sosial sendiri sudah banyak aplikasi yang tersedia seperti WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, dan lain-lain yang bisa menunjang kreativitas pengguna sosial media tersebut. Nah, selain untuk mendapatkan hiburan dari media sosial, kita juga bisa memanfaatkan media sosial tersebut dengan kreativitas kita. Nah, kita bisa memanfaatkan kreativitas kita melalui sosial media dengan cara yang pertama yaitu berkarya. Memanfaatkan media sosial dengan menciptakan karya dari kreativitas yang kita miliki, seperti kita bisa membuat konten video yang memberikan dampak positif untuk diri sendiri dan juga orang lain. Yang kedua yaitu peluang usaha. Kita bisa juga memanfaatkan sosial media sebagai tempat untuk membuka peluang usaha. Seperti ketika kita mempunyai usaha, kita bisa mempromosikannya pada sosial media, atau mungkin kita bisa membuat usaha dari media sosial itu sendiri. Yang ketiga yaitu memperbanyak relasi. Memanfaatkan sosial media untuk memperbanyak relasi dan pengetahuan, karena sosial media memudahkan kita untuk berkomunikasi walaupun dari jarak jauh dan memudahkan kita untuk mempelajari banyak hal. Nah, tentunya sosial media memberikan dampak positif dan juga dampak negatif. Jadi kita sebagai konten kreator atau seseorang yang ingin menggunakan sosial media, kita harus menggunakan sosial media dengan secara bijak sebagai wadah kreativitas. Saya mempunyai beberapa tips untuk bisa dilakukan untuk menggunakan sosial media dengan bijak, yaitu yang pertama, kita harus memilih sosial media yang sesuai dengan passion atau karakteristik diri sendiri. Yang kedua, kita harus menggunakan sosial media bukan cuma untuk
hiburan semata, tetapi kita bisa menggunakan sosial media untuk memperluas pengetahuan kita. Yang ketiga, membuka usaha atau bisnis dari sosial media. Jadi kita bisa membuka peluang usaha, bukan cuman kita menjadikan sosial media itu sebagai wadah untuk kita mencari hiburan. Semata kita juga bisa mengasah kemampuan kita, seperti ketika kita mempunyai kreativitas, mungkin kita bisa membuat usaha atau konten-konten yang bermanfaat untuk orang lain dan diri kita sendiri. Yang keempat, membuat konten yang positif dan menghindari plagiat. Nah, kita juga membuat konten atau sesuatu hal yang ingin kita sebarkan ke sosial media, kita harus melihat apakah konten itu positif untuk orang lain dan diri kita sendiri, dan apakah konten itu adalah murni dari hasil kreativitas kita dan tidak memplagiarisme karya-karya orang lain. Dan yang terakhir yaitu menjaga etika dalam bersosial media. Etika tidak hanya kita jaga pada saat kita berada di kehidupan nyata. Ya, di sosial media juga kita harus menjaga etika dengan cara mungkin kita bisa menjaga komentar kita dengan cara tidak menyebarluaskan konten-konten yang mengandung sara, yang menyinggung orang lain dan sebagainya. Nah, media sosial mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang. Hilangnya batasan-batasan dalam bersosialisasi berdampak pada kepribadian dan kreativitas dari manusia itu sendiri. Makanya kita sebagai seseorang yang bermain sosial media atau sebagai konten kreator dan sejenisnya, kita harus memanfaatkan hal tersebut untuk menyalurkan kreativitas kita agar kita bisa menjadikan sesuatu hal yang dapat memberikan dampak positif kepada orang lain dan tentunya diri kita sendiri. Nah, mungkin sekian materi yang bisa saya bagikan kepada teman-teman sekalian. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Nurul Umayyah atas penjelasan materinya. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Seperti biasa, kita hanya akan memilih 2 orang penanya saja ya. Langsung saja silahkan yang ingin bertanya. Boleh, Kaisen. Oke, sudah kita pilih di sini 2 orang penanya, ada Azka dan Aditya. Silahkan pertanyaan pertama, Azka, pertanyaannya. Jadi seperti yang ada pada judul, yaitu Exploring Creative Skill with Social Media, yang dimana kita itu kan mengeksplor dan kemudian mencari kreativitas kita dalam menggunakan sosial media. Nah, gimana sih caranya kita untuk meningkatkan kreativitas tanpa batas dan supaya kita itu tidak kehabisan ide untuk membuat konten-konten di sosial media? Oke, kita tampung dulu. Langsung ke pertanyaan kedua. Silahkan Dito Aditya pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu. Jadi pertanyaan saya di sini yaitu bagaimana caranya agar kreativitas yang kita tampilkan di sosial media itu tidak dicuri dan diakui oleh orang lain. Sekian, terima kasih. Baik, langsung saja kepada pemateri Nurul Umayyah. Bisa langsung jawab pertanyaan pertama. Baik, terima kasih pertanyaannya Aska. Saya akan menjawab pertanyaan Aska, yaitu bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan tidak kehabisan ide membuat konten. Saya bisa memberikan beberapa tips supaya kita bisa tetap meningkatkan kreativitas kita dan tidak kehabisan ide dalam membuat kontennya. Itu mungkin kita bisa selalu berinovasi, mempush diri kita sendiri untuk selalu melakukan inovasi. Dan selain itu mungkin kita bisa mencari tahu apa yang audiens inginkan agar konten seperti apa yang audiens inginkan agar kita dapat membuat
konten yang sudah pasti tepat sasaran. Dan selanjutnya mungkin kita sebagai konten kreator harus mengikuti tren yang sudah ada atau yang memang saat itu sedang disukai oleh para pemain sosial media. Jadi kepekaan kita terhadap hal apa yang sedang viral saat itu, kita bisa mengambil ide atau mungkin kreativitas kita bisa muncul dari kita melihat konten-konten yang memang sudah viral saat itu. Dan yang terakhir, ketika memang sebagai konten kreator kita lagi stuck atau lagi memang tidak mempunyai ide untuk membuat konten, mungkin cara ini bisa dilakukan yaitu dengan bertanya kepada audiens tentang seperti apa atau seperti apa meminta saran seperti ide atau saran konten seperti apa yang mereka inginkan, yang sebisa mungkin kita buat agar mereka tertarik dengan konten yang kita buat seperti itu. Oke, baik. Sudah bisa dipahami Aska atas jawabannya. Terima kasih. Oke, langsung saja Nurul Umayyah jawaban dari pertanyaan yang kedua. Oke. Pertanyaan dari Dito, bagaimana supaya konten kita tidak diplagiat oleh orang lain? Saya memberikan tips ya. Mungkin banyak cara untuk dapat konten kita supaya konten kita tidak bisa diplagiat oleh orang lain. Yang bisa saya berikan saran yaitu mungkin bisa dengan menambahkan watermark atau kredit pada konten yang telah kita buat. Mungkin cara ini memang sifatnya tidak langsung dan tidak langsung menurunkan duplikat konten, tapi lebih ke tindakan pencegahan dan tracking terhadap konten yang kita buat, seperti itu. Oke, Dito Aditya sudah cukup dengan jawabannya. Ya, cukup. Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih kepada para peserta yang sudah memberikan pertanyaan dan juga kepada pemateri yang telah memberikan jawaban dari apa yang dipertanyakan. Kita langsung masuk saja ke materi yang terakhir ini, yaitu materi tentang peran sosial media dalam meningkatkan skill dan kreativitas. Materi ini akan disampaikan oleh Saudara Rizky Julpiana. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terus nah, di sini saya sebagai pemateri yang keempat ataupun yang terakhir mungkin berbeda temanya dengan yang 1, 2, 3. Di sini saya mengambil tema deepening skill and continuing to be creative in social media. Nah, untuk isinya saya memiliki berbagai jenis kriteria dalam penyampaian materi ini. Satu, jenis-jenis ataupun macam-macam sosial media. Yang kedua yaitu skill. Yang ketiga, kreativitas. Yang keempat, dampak. Dan yang kelima, pengembangan skill dalam sosial media. Dan lanjut. Nah, apa itu media sosial? Nah, di sini tadi sudah diterangkan bahwasanya media sosial itu sebuah kelompok aplikasi yang berbasis di internet yang membangun atas dasar ideologi dan teknologi, dan kemungkinan dalam penciptanya itu adalah pertukaran data dan konten di dalamnya. Jadi sudah kita ketahui sebelumnya bahwasanya
media sosial tempat berinteraksi sosial baik di luar ataupun dalam negeri, yang mana kita tidak perlu mengkhawatirkan akan jarak karena internet menyatukan kita semua. Nanti yang kedua yaitu macam-macam sosial media, yaitu ada WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, yang mana ya kelima media sosial ini merupakan media yang populer di antaranya. Ya, karena di sini terdapat fitur-fitur seperti chatting, status, ataupun reels, yang mana di situ digandungi anak muda zaman sekarang. Lanjut. Nah, apa itu skill? Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai skill ini. Nah, di sini saya menyelipkan skill itu kemampuan untuk melakukan aktivitas ataupun menyelesaikan sebuah tugas. Nah, skill itu bisa kita raih ataupun bisa kita dapatkan dengan kita melakukan aktivitas dengan dibarengi dengan latihan. Nah, di mana dengan latihan tersebut skill kita dapat teruji dengan lebih baik untuk menyelesaikan sebuah tugas atau hal apapun itu. Dan untuk yang selanjutnya itu saya membagikan dua tipe skill, yang mana ada hard skill dan soft skill. Untuk yang pertama yaitu hard skill. Hard skill di sini lebih cenderung kepada kemampuan seseorang dalam menjalankan tugas sesuai dengan bidangnya. Semisal kemampuan seseorang dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan, semisal orang itu adalah manajer, nah, seorang akuntan, nah itu merupakan sebuah hard skill. Dan yang kedua yaitu soft skill. Nah, soft skill di sini ya, seperti yang kita ketahui ataupun yang saya tuliskan di materi, cenderung ke cara kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, di mana dalam soft skill ini sangat perlu untuk di dunia kerja ini. Karena apa? Karena dalam soft skill ini kita lebih bisa lebih berpikir kritis, dan sikap ataupun kepribadian kita uji di sini, ataupun soft skill ini sangat penting dalam hal penyampaian sebuah pendapat ataupun ide dalam pekerjaan maupun bermedia sosial. Yang selanjutnya yaitu ada cara meningkatkan skill pada diri sendiri, yaitu tumbuhkan rasa penasaran. Dalam menumbuhkan rasa penasaran ini, dalam bermedia sosial itu kita tidak hanya melihat ataupun hanya nyekrol TikTok, YouTube, IG, dan sebagainya. Nah, kita justru harus penasaran dengan bagaimana orang lain bisa memanfaatkan media sosial ini sebagai keuntungan mereka, dan bagaimana orang lain bisa terkenal akan kontennya. Nah, kita harus mengulik apakah yang spesial dari media sosial tersebut. Yang kedua yaitu tetapkan tujuan yang menantang namun realistis. Nah, di sini tidak memungkiri ya bahwa tujuan kita itu ada yang berimajinasi, semisal wah saya ingin terkenal. Nah, itu bukan hal yang mustahil ya. Itu merupakan hal yang realistis. Mungkin kita perlu pengorbanan ataupun perlu sedikit keberanian dalam bermedia sosial, yaitu ya dengan cara membuat konten kreator, yang mana pada pribadi ataupun diri seseorang itu berbeda-beda, dan tentunya ada yang pemalu dan ada yang lebih tertutup gitu, ada yang dalam artian itu berani gitu, terbuka. Nah, di sana tujuan kita dipertaruhkan apakah ingin eksis di media sosial ataupun tidak. Dan yang ketiga, jadilah seseorang yang fleksibel. Nah, dalam bermedia sosial itu kita itu tidak hanya memiliki seorang teman yang itu aja, ataupun seorang yang misalnya teman kuliah ya itu aja. Nah, kita kan dalam dunia internet ini terhubung dengan siapa saja. Nah, tapi kita bisa lebih membatasi
dan lebih memilah lah mana yang lebih teman-teman yang lebih baik dan yang kurang gitu. Dan untuk yang ketiga dan kelima mungkin sudah bisa kalian sudah bisa kalian cermati lah, pahami lah gitu. Dan lanjut saja ke materi subjudul kreativitas. Nah, di mana kreativitas ini merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik yang benar-benar merupakan hal baru ataupun sesuatu ide baru yang diperoleh dengan cara menghubungkan beberapa hal yang sudah ada dan menjadikannya suatu hal baru. Nah, jadi dalam bermedia sosial kita dituntut untuk kreatif. Misalnya konten media sosial kita itu hanya itu saja. Nah, kita variasikan ataupun edit-edit, karena di media sosial ini banyak aplikasi pengeditan yang sangat menarik tentunya untuk kita lebih kreatif lagi untuk memanfaatkan teknologi tersebut. Selanjutnya yaitu cara meningkatkan kreativitas pada diri sendiri. Satu, ambil sudut pandang orang lain. Coba untuk menempatkan diri Anda pada posisi orang lain untuk mengetahui reaksi seseorang atas tindakan yang Anda ambil. Nah, kita dalam contoh kasus ini kita diharapkan untuk misalnya kita mempunyai seorang teman, nah orang tersebut mengupload sebuah postingan yang mana postingan tersebut semisalnya mengubah aurat ya, ataupun postingan tersebut itu postingan yang baik-baik. Nah, kita ambil sudut pandang dari orang tersebut, bagaimana orang tersebut menilai dan apakah konten yang selayaknya untuk dipertontonkan, apakah konten yang tidak baik untuk ditontonkan begitu. Untuk selanjutnya yaitu ada dampak-dampak dari media sosial tersebut, yaitu sebagai tempat interaksi sosial. Yang kedua, kemudahan menggali informasi. Yang ketiga, sarana berbisnis. Yang keempat, sarana hiburan. Tadi mungkin sudah dijelaskan sebelumnya pada materi 3 maupun 2. Dampak negatif dari media sosial yaitu gangguan kesehatan mental, ketergantungan pada digital, kecemburuan sosial, pornografi. Nah, di sini yang paling ditakutkan itu dalam media sosial itu adanya konten pornografi, yang mana kaula muda ataupun anak-anak usia dini mungkin sudah memegang ataupun sudah mahir menggunakan HP. Nah, di sana peran orang tua ataupun peran orang dewasa, remaja sangat penting dilakukan ataupun sadar akan diri sendiri bahwasanya konten pornografi itu sangat dilarang dan mungkin bisa merusak mental ataupun otak dari orang yang menontonnya. Terus medsos sebagai sarana meningkatkan skill. Nah, ini saya mengambil 2 poin, yaitu satu, sosmed itu bisa dijadikan sebagai peluang usaha. Yang kedua, peran edukasi masyarakat dalam menaikkan level SDM. Nah, untuk yang poin 1 itu ya seperti yang tadi sudah saya sampaikan pada poin pertama, yang mana kita bisa memanfaatkan sebagai konten kreator ataupun hal lainnya untuk mendapatkan penghasilan ataupun keuntungan. Yang kedua, peran edukasi masyarakat dalam menaikkan level SDM. Nah, di sini banyak sekali media sosial seperti Ruang Guru, Zenius, Cakap, dan lain-lainnya, yang mana aplikasi tersebut bisa mengedukasi masyarakat, baik yang masih sekolah maupun yang putus sekolah, karena hanya dengan bermodalkan kuota kita bisa melihat ataupun kita bisa mengakses situs tersebut untuk belajar. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dari materi 4. Ya, apabila ada yang ingin bertanya, silakan. Raisen. Oke, di sini ada pertanyaan pertama ya, Hairani, dan pertanyaan kedua yaitu Nurul Fitriani. Silakan pertanyaan pertama, Hairani, pertanyaannya.
terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan saya Karani Salsabila. Saya ingin bertanya kepada Rizky, apakah tren di media sosial memang pertanda untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kita? Terima kasih. Oke, kita tampung dulu langsung ke penanya kedua, pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nuraini. Pada materi yang Rizky sampaikan, bahwa kita dapat memanfaatkan media sosial untuk melatih skill dan kreativitas seperti mengikuti kursus online. Akan tetapi, jika dilakukan terus-menerus, jarang kita merasa bosan melihat konten edukasi dan malah terlena dengan konten hiburan. Jadi pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita tidak bosan dan konsisten melatih skill dan kreativitas melalui media sosial? Baik, terima kasih Nurul Fitriani. Langsung saja Rizky Julpiana jawaban pertanyaan pertama. Oke, untuk pertanyaan yang pertama itu tren di media sosial ya pertanda apakah bermanfaat bagi kita untuk sesuatu. Nah, ini jawaban yang sangat pertanyaan yang sangat bagus. Saya mungkin akan mencoba menjawab, yaitu bahwa tren di media sosial itu ada sisi negatif dan sisi positifnya, yang mana di sini tadi sudah saya sampaikan pada poin-poin dampak positifnya. Kita harus memilih dan memilah mana tren-tren yang baik dan mana tren yang buruk, yang mana kita diharuskan untuk senantiasa agar tidak terjerumus ke dalam masalah yang lebih fatal lagi ataupun ke dalam hal yang lebih tidak diinginkan untuk diekspos ya. Makanya kita harus lebih pandai lagi lah dalam bermedia sosial. Nah, tren di sini bisa saja menguntungkan, yang mana ada sih yang tren itu yang joget penghambat rezeki, yang mana itu aktor utama itu si saya itu yang pakai baju merah. Nah, itu di sana dia itu memanfaatkan ketenaran tersebut untuk senantiasa meraup rezeki ataupun keuntungan. Nah, di sini kita ambil saja hikmahnya bahwasanya kita dalam bermedia sosial itu ada baik ada buruknya. Mungkin kita senantiasa untuk lebih bijak lagi dalam bermedia sosial dan kita lebih memilah lagi mana yang lebih baik dan mana tren yang lebih buruk lagi gitu. Rani. Untuk yang kedua itu bagaimana cara kita agar tidak bosan dalam bermedia sosial? Motivasi apa yang ingin ditanamkan? Nah, untuk agar tidak bosan, kita bisalah tanamkan dalam hati kita sendiri bahwasanya kenapa kita ingin memulai bermedia sosial dan ingin terus belajar skill di media sosial, sedangkan kita mengakhirinya di tengah-tengah perjalanan. Nah, di situ kita harus mempertanyakan bahwasanya ide yang di awal tadi itu kita harus punya tanggung jawab sendirilah. Intinya, jika kita mempunyai niat dalam hati ingin bersungguh-sungguh, ingin belajar, tentunya pastilah kita tidak akan berhenti di tengah jalan, karena ilmu apapun itu ilmu, bahwasanya ilmu itu dapat kita raih dengan kita belajar dan jangan menyerah dalam menggapai ilmu, karena sesuatu yang bersifat menuntut ilmu itu baik dilakukan untuk semua orang. Mungkin begitu, Nurul Umaya. Oke, baik. Luar biasa sekali ya jawabannya. Bagaimana Rani dan Nurul Fitriani? Sudah cukup jelas dan puas atas jawabannya? Cukup, terima kasih Rizky. Oke, baik. Terima kasih. Alhamdulillah, telah sampai kita di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber dan para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya.
Sebelum acara ini kami akhiri, saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih saya ucapkan kepada para hadirin semua yang ada di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.